bertahan di masa ini dapat berakhir dengan indah. Segera pulih dan bangkitlah negeriku tercinta, agar kita dapat menciptakan cerita bahagia lainnya bersama-sama kembali. Terima kasih Sanpro Propolis sudah hadir di antara kita semua. Saya sudah bergabung menjadi keluarga Sanpro. Sekarang saatnya kalian. Si Sanpro Propolis ini diolah, insya Allah aman dikonsumsi oleh anak kecil, ibu hamil dan lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Sanpro. Halo semuanya, selamat siang. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, boleh nih teman-teman absen dulu di kolom komentar. Yuk ditulis dari mana aja. Dari Bogor. Halo Bogor. Ada dari Mbak Uswa. Dari mana lagi? Ayo boleh nih, boleh di tag temennya di kolom komentar biar yang lain hadir. Dan tentunya senang sekali saya Nia hari ini dapat kembali menyapa teman-teman Sanpro. Walaupun secara online, semoga tidak mengurangi suasana pertemuan kita hari ini ya, karena hari ini kita spesial banget nih biasanya di mana teman-teman Sanpro webinarnya itu lebih tentang produknya untuk kesehatan. Nah kali ini teman-teman Sanpro mau ngasih materi yang nggak kalah jauh menarik, yaitu nanti kita akan belajar sama-sama gimana sih cara bikin konten yang efektif di sosial media untuk meningkatkan penjualan. Jadi karena materi kali ini juga menarik banget, jadi jangan lupa diajak diajak teman-temannya juga yang belum hadir. Oke. Halo dari Bintaro, wah dari Bintaro, dari Sukoharjo. Halo, salam kenal dari Bangka Selatan, Kak Yeti, dari Banyumas. Masya Allah. Oke, tema kita kali ini adalah membuat konten media sosial yang efektif untuk tingkatkan penjualan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengar materi dari mentor kita, yaitu Mas Dimas. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya-jawab, jadi teman-teman bisa nulis pertanyaan selama pemberian materi, dan nanti setelah itu jam 2:30 kita akan closing statement dan penutupan. Nah, untuk tata tertib kita hari ini seperti biasa, nanti teman-teman dilarang ya untuk melakukan jual beli di kolom komentar agar webinar kita kali ini tetap berjalan dengan kondusif ya dan tertib. Nanti teman-teman boleh menulis pertanyaannya selama narasumber memberikan materi. Oke. Profil narasumber kita hari ini adalah Mas Dimas. Mas Dimas ini merupakan sosial media spesialis dan konten kreator. Beliau lulusan dari Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk pekerjaannya sendiri, beliau pernah menjabat sebagai digital content creator di Istakalisa Radio, founder dari Mendengarit ID, dan sekarang beliau adalah social media spesialis at kamitif.id. Oke, karena narasumber kita sudah hadir nih, aku mau sapa Mas Dimas. Halo Mas Dimas.
Halo, selamat siang teman-teman. Ini suara saya masuk kan ya? Masuk, Mas Dimas. Oke. Ini aku manggilnya Mas atau Kak nih enaknya nih? Mas aja deh, nggak usah Oke. Kak. Gitu. Oke. Mas Dimas mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman Sanpro yang ada di Facebook. Boleh perkenalkan diri dulu ya sebelum masuk ke materi nih biar lebih kenal dan lebih akrab ya Mas Dimas ya. Halo teman-teman, terima kasih Kania waktunya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dimas Manegani, saya social media spesialis dan juga content creator. Sehari-hari saya itu kerja di salah satu kreatif agency yang mengurusi soal sosial media, baik itu branding sama marketing gitu. Dan posisi saya, posisi ujung tombaknya yaitu yang bikin kontennya. Dan banyak klien-klien di kantor tuh yang dia pengennya branding tapi juga pengen return to sales. Jadi kayak gimana proses kreatifnya, terus juga strateginya kayak gimana, nanti kita sharing-sharing bareng. Oke, menarik sekali ya Mas Dimas ya. Jadi kan karena memang konten itu sosial media, konten di sosial media itu kan diharapkan nanti terakhirnya adanya penjualan ya, gitu. Nah, nanti Mas Dimas nih kali ini teman-teman akan sharing gimana sih cara bikin konten yang efektif dan menarik ya Mas Dimas ya. Betul. Karena kebanyakan kalau kita ngelihat produk brand-brand akun-akun Instagram yang jualan gitu kan, yang benar-benar akun bisnis gitu, kadang barangnya tuh bagus gitu, cuman cara pengemasannya yang mungkin enggak sesuai dengan target marketnya atau enggak ya kurang bagus untuk dilihat gitu, sehingga orang yang tadinya mau beli tapi ngelihat visual dan juga cara persuasinya di media sosial menurut mereka kurang, jadi mereka malah nggak jadi beli. Dan kita kehilangan konsumen. Jadi ya nanti kita sharing-sharing bareng seputar marketing di sosial media. Oke, menarik banget nih Mas Dimas. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya karena teman-teman yang lain juga udah mulai berkumpul nih, ada 14-15 orang. Nanti mungkin teman-teman yang lain ya bisa di-tag juga di kolom komentar biar nggak ketinggalan materinya. Kalau gitu, baik Mas Dimas, aku persilahkan untuk memulai materi. Mas Dimas yang share ya. Oke, saya share screen ya. Oke, ini kelihatan nggak sih? Oke. Sorry. Oke, udah Mas. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum sih? Share screen-nya udah ya? Udah kok Mas. Oh, udah, oke. Oke, jadi pertama-tama aku mau nanya dulu sih ke teman-teman, nanti silahkan bahas di kolom komentar gitu. Kolom chat maksudnya. Di sini siapa yang produknya atau brandnya itu udah punya sosial media gitu? Adakah teman-teman di sini yang sudah punya sosial media? Brandnya silakan bergabung di kolom chat teman-teman. Bisa sih kita ngecek chatnya? Chatnya bisa Mas Nando. Jadi nanti ini kan Zoom-nya ini kan dimainin ke Facebook ya. Nanti komen-komen dari teman-teman aku bacain langsung ya. Oke. Jadi aku bisa lihat ya. Oke, nah di sini kita bakal ngobrolin soal gimana sih sebenarnya kita efektif dan juga efisiennya itu ketika bikin konten untuk jualan di sosial media gitu. Dimana biasanya sosial media itu kita pakai sekedar ya buat upload foto, buat upload video-video kegiatan kita sehari-hari. Padahal di balik itu semua, sosial media itu bisa banget buat kita pakai buat jualan gitu. Karena ya sebenarnya kalau banyak orang atau kita kadang julid gitu sama teman-teman kita, pamer, dia habis beli motor, dia habis beli emas, dia habis beli mobil, kekayaannya segini. Dan orang menganggap bahwa Instagram itu jadi tidak menyenangkan karena banyak orang pamer. Padahal kita sendiri itu bisa buat pamer apa yang kita jual, apa yang kita produksi di sosial media. Toh itu juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada di dunia digital gitu, dan tidak melanggar aturan negara juga berjualan di media sosial. Jadi kayak ya sah-sah aja mari untuk kita berjualan dan meningkatkan kualitas produk kita di sosial media. Karena emang di sini semua pasti udah punya sosial media lah ya, Instagram, ada TikTok, ada Twitter, dan LinkedIn atau Snapchat kalau ada gitu. Oke.
Udah ini perkenalkan saya sebagai social media spesialis. Jadi memang saya sehari-harinya tuh bikin konten terus sampai agak pusing ya kepalanya bikin konten mulu. Oke, kita kenalan dulu sebenarnya media sosial itu apa. Nanti kita bakal jelasin, bukan kita sih, saya bakal jelasin apa aja yang bakal kita bahas. Yang pertama soal media sosial, kenalan dengan media sosial. Sebenarnya buat bisnis itu tuh sosmed itu kayak gimana nanti perjalanannya. Dan setelahnya kita bakal bareng-bareng buat bikin konten yang efektif di sosmed itu kayak gimana gitu. Apa itu media sosial? Jadi media sosial ini adalah ya platform digital yang memfasilitasi kita semua untuk berinteraksi karena namanya sosial gitu ya. Berinteraksi, bercengkrama dengan teman-teman, dengan orang yang belum kita kenal sehingga kita menjadi kenalan, bersilaturahmi. Nah, itu terjadi di sosial media. Medianya ada banyak, kayak ada tulisan, ada foto, ada video juga. Dan mostly yang diposting di sosial media itu bener-bener real time. Jadi emang udah on public, real time di hari itu juga gitu. So, emang sebenarnya sosmed selain untuk kita upload foto dan lain-lain bisa untuk bisnis. Data bilang kalau 87% penjualan bisnis UMKM itu meningkat lewat Instagram. 70%-nya juga pengguna Instagram yang pakai akun bisnis itu berhasil menyerap tenaga kerja. 81% user itu nyari produk yang mereka ingin beli itu di Instagram dan 90% responden berkomunikasi dengan pengguna Instagram melalui bisnis gitu. Ya, Instagram berakun bisnis. Oke, jadi memang sudah terbukti nyata bahwa kalau kita jualan di sosmed itu benar-benar bisa dan ada hasilnya, baik itu cepat ataupun lambat gitu. Ada apa aja sih di sosial media? Biasanya 4 akun yang kita pakai di sosial media itu untuk berjualan itu ada 4. Yang pertama Instagram, yang kedua Twitter, yang ketiga Facebook, dan yang keempat TikTok. Dan kalau diurutkan sebenarnya 3 platform yang benar-benar efektif untuk kita jualan produk kita itu yang pertama di Instagram, yang kedua di Facebook, yang ketiga di TikTok, dan yang keempat di Twitter gitu. Karena mediumnya tiap channel Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ini beda-beda. Gimana cara kita jualan di setiap platformnya juga harus berbeda treatmentnya meskipun apa yang kita jual sama gitu. Dan keempat channel ini kalau misalnya kita mau fokus ke satu channel aja is okay gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen berondong semua gitu, empat channel ini untuk jualan semua bareng-bareng, it's okay juga gitu dan nggak ada yang salah gitu. Oke, kita coba beranjak ke Instagram. Di Instagram itu ada beberapa konten nih yang dinikmati dan juga tidak dinikmati. It's all about selera gitu. Kadang kita juga nge-like postingan itu apa yang kita suka gitu, apa yang kita nikmatin gitu. Kalau memang kita nggak suka, ya udah kita lewatin aja atau bahkan kita komen di situ kan. Jadi akhirnya perang di kolom komentar. Nah itu ada beberapa konten yang sebenarnya ramai dan juga masif digunakan untuk para pelaku bisnis berjualan produknya di sosial media gitu. Kalau aku mengkategorikan ada beberapa kategori konten gitu yang efektif untuk kita unggah, yang efektif untuk kita gunakan medianya sebagai produk untuk kita jualan gitu. Yang pertama ada di bagian sebelah kiri ini ada tulisannya Kopidomo Large, teman-teman. Ini adalah sebuah brand coffee shop yang menjual produk kopi gitu, dan di sini kontennya itu benar-benar hard selling ya. Jadi benar-benar menunjukkan kalau ini kita tuh ada produk kayak kopi berukuran besar gitu, bukan yang reguler lagi gitu. Dan ini limited, dijual murah, pesan sekarang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita itu punya produk gitu loh. Kita punya produk bernama kopi gitu. Makanya langsung aja kita kirim atau kita unggah ke sosial media gitu supaya audiens kita tuh tahu dan nantinya bisa action untuk membeli produk kita gitu. Yang kedua ini testimoni. Meskipun tulisannya kecil di sini, cuman di sini adalah testimoni para pembeli setelah mengkonsumsi produk Kopidomo ini. So ada 2 tweet yang saya
tunjukkan di konten ini yang di tengah ada si selebgram Erika Carlina sedang meminum kopi dengan visual yang seperti ini gitu. Nah, ini konten-konten ini disebut dengan konten user generated content gitu. Konten-konten yang menyatukan antara pemikiran si konsumen, pendapat konsumen dengan brand kita sendiri gitu. Atau kalimat simbolnya adalah testimoni gitu. Biasanya kalau testimoni ada di Google Review, ada di Shopee, ada di Tokped, atau bahkan bisa hadir di DM Instagram atau di kolom komentar unggahan kita gitu. Nah, itu bisa kita jadikan konten supaya tujuannya adalah kita bisa lebih memberikan kepercayaan kepada audiens bahwa ini loh produk kita itu bagus gitu. Udah ada buktinya nih, buktinya ada orang-orang yang peduli sama brand kita dan memberikan komentar positif untuk brand kita. So, kenapa kamu nggak beli padahal orang lain sudah membuktikan bahwa produk kita bagus? Nah, di sebelah kanan juga sama seperti ini dari Chat Time. Ini adalah konten yang bisa dibilang kumpulan pertanyaan-pertanyaan audiens gitu. Kumpulan pertanyaan-pertanyaan audiens itu kita jadikan satu dan kita jadikan konten untuk diunggah atau konten FAQ, frequently asked question, atau pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama konsumen. Daripada kita menjawabnya one by one di kolom DM, chat, dan lain-lain dengan pertanyaan yang sering dan juga sama setiap harinya, kenapa nggak kita bikinin konten sekalian biar nanti ketika pemikiran konsumen ini bertanya-tanya gitu, ini produknya bagus apa enggak, ini gimana cara pakainya, gimana cara konsumsinya, gimana cara belinya. Nah, ini kita jadikan konten supaya mereka itu lebih mudah untuk langsung membeli atau mengkonsumsi produk kita gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya konten-konten yang ada di Instagram yang bisa kita gunakan, seperti konten-konten edukasi, yaitu berisi konten-konten yang manfaat-manfaat produk kita, tips-tips yang bisa kita berikan kepada si audiens untuk mencoba produk kita, atau general conversation aja gitu, yang nggak ada hubungan sama produk kita supaya refresh dan juga lebih variatif gitu kontennya. Nah, di Instagram juga ada fitur terbaru yang namanya Instagram Shop gitu. Mungkin ini another step of selling gitu ya. Jadi kita berjualan di sosial media itu nggak cuman sekedar kita posting foto aja gitu. Orang-orang tuh bisa melihat katalog produk kita dengan fitur terbarunya Instagram bernama Instagram Shop. Jadi tampilannya seperti ini nih teman-teman. Jadi kita bisa masang etalase jualan kita itu ada di sini. Jadi meskipun kita berjualan apapun deh, mau jualan tas, sepatu, atau bahkan produk dari Sunpro Propolis ini juga bisa banget untuk kita pajang di etalase ini supaya lebih mudah dan bisa meningkatkan engagement dan juga visit kunjungan yang masuk ke website atau ke akun Instagram jualan kita. Kalau nanti misalnya masih menggunakan WhatsApp chat untuk berkomunikasi dengan audiens, bisa juga nih dicantumkan di WhatsApp bio profile gitu seperti apa. Ini untuk Instagram gitu. Untuk Facebook, satu hal yang paling efektif menurut saya untuk berjualan di Facebook jelas tentunya adalah pakai Facebook Marketplace. Kita bisa berjualan di sana teman-teman. Kita bisa berinteraksi dengan audiens kita. Kita bisa berinteraksi dengan si pembeli atau calon pembeli atau pembeli yang mau repeat order gitu ke akun kita gitu. Kita bisa berkomunikasi dan juga berinteraksi di sana. Tinggal bikin akun Facebook aja. Tinggal bikin akun Facebook, atau kalau Instagram tadi tinggal bikin akun Instagram, diisi bionya dan lain-lain, jualan, foto profilnya seperti apa, terus juga alamatnya mau kayak gimana gitu-gitu. Nah, nanti kita pasang tuh Instagram Shop foto-foto produk kita di Instagram, dan pastikan produk-produk yang bakal kita pajang itu adalah produk yang worth it untuk dibeli oleh para calon pembeli,
dengan kemasan visual yang bagus gitu. Kalau misalnya foto ya fotonya yang bagus, yang proper, angle kanan kirinya oke, terus juga kalau misalnya eh, nggak foto aja nih, ada desainnya, ada tulisan-tulisannya tuh kayak ada apa namanya, eh, kayak tadi yang kopi domu tuh, mana tadi? Nah, kopi domu Labs, limited order now gitu, Sun Propolis gitu, khasiat bla 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 bla. Itu bisa dicantumkan di situ bentuk visual untuk menarik perhatian para calon pembeli kita di sosial media gitu. Facebook Marketplace ini juga namun sayang banget kalau misalnya kita nggak pakai, tapi kita makainya juga harus pinter-pinter gitu, harus benar-benar memilah dan juga memilih gitu. Karena sekarang tuh audiens itu udah pada pinter teman-teman. Jadi udah pada ngerti ini mana yang cuman sekedar produk biasa, mana yang enggak gitu. Dan mana yang penipuan, mana yang enggak. Bahkan semua akun yang mungkin ya kita beneran jualan gitu. Tapi kadang-kadang orang bilang, nipu nih, fake gitu. Nah, harus meningkatkan kepercayaan audiens baru kita di sosial media, terutama di Facebook ini yang cukup agak merepotkan dan juga agak ribet gitu ya. Cuman once teman-teman bisa goal rame gitu postingannya, promo-promo yang diberikan di Facebook Marketplace ini bisa dengan gampangnya nanti ke depannya buat jalan gitu. Di sini banyak banget fitur-fitur di Facebook yang bisa dipakai gitu. Kayak ada upload foto, upload video, terus juga status yang bisa kita isi deskripsi produk, kita bisa cantumin harganya, kita bahkan bisa bernegosiasi harga tuh di situ, di kolom komentar atau di apa namanya Instagram chat gitu di DM itu bisa juga. Bahkan kita juga bisa mencantumkan lokasi kita kalau misalnya kita itu menjualannya onsite gitu atau jualannya di tempat manggon gitu lah. Nah, itu kita bisa taruh di Facebook supaya nanti orang-orang pada tracking sendiri gitu kayak gimana caranya. Oke, nah TikTok. Kalau kita kenalan sama TikTok, ini kalau misalnya kita membuka TikTok pasti isinya nanti apa namanya agak jelimet ya karena biasanya sih video semua tuh di TikTok tuh isinya video semua tuh. Dan kalau misalnya isinya video, gimana cara kita jualan? Nah itu tuh bisa banget kita jualan lewat TikTok karena TikTok ini tuh kalau bisa dibilang ya lebih gampang viral di TikTok daripada viral di Instagram gitu. Karena di TikTok itu sistemnya itu tuh random picker gitu. Kita kalau kita ikut pakai lagu yang lagi viral, terus kalau kita kontennya juga itu menarik dan kontennya bisa dibilang ikut-ikutan yang lagi viral gitu, nanti bisa viral dengan sendirinya. Dan ketika orang viral, sebuah akun di TikTok itu viral, semakin banyak yang berkunjung ke laman profil TikTok kita, semakin banyak orang yang nantinya bakal membeli produk kita gitu. Saya pernah viral di TikTok gitu karena satu konten yang iseng aja dibuat gitu, nggak mengharapkan apa, buat katalog aja gitu. Ada 800-an ribu orang yang nonton dan follower saya yang dari 100 tuh naik jadi 400-500-an gitu dalam satu malam aja gitu. Nah itu kan membuktikan kalau viralnya TikTok itu bisa siapapun bisa dapat gitu. Bahkan saya yang TikToknya cuman isinya cuman foto-foto aja gitu, kumpulan foto atau video-video saya yang nggak jelas gitu-gitu biasanya malah rame gitu. Nah setelah nanti kita kontennya viral, nah kita harus perhatiin tuh di akun TikTok kita itu tuh harus ada aspek apa supaya nanti orang-orang tuh melihat produk kita gitu untuk segi awareness-nya gitu. Nah di profil TikTok ini kita isi tuh di sini bio-nya singkat aja gitu. Misal kita punya produk Sunpro deh, misalkan propolis gitu. Di Sunpro propolis ini tulis saja gitu. Official Sunpro propolis gitu. Order di sini ya gitu.
Nanti di sini ada link nih di punyanya akunnya Kylie Jenner ini. Ini taruh aja link, entah link itu linknya nanti menuju ke WhatsApp kita atau menuju ke akun Instagram kita gitu-gitu, nanti bisa diarahkan ke situ. Nanti semakin rame kontennya, semakin banyak orang yang berkunjung ke Instagram ke akun TikTok kita, semakin banyak yang ngeklik dan tahu dah produk kita gimana. Nah, setelah membuat akun TikTok dan lain-lain, maka nanti di TikTok itu ada yang namanya TikTok Shop. Jadi kalau kita punya minimal itu followersnya 1.000, kita bisa live TikTok di situ dan bisa jualan gitu. Kayak kalau di Shopee sama Tokped kan ada live shopping tuh, kita bisa mantengin. Nah, kita bisa live TikTok. Nah, di live TikTok tuh nanti kita bisa insert tuh link-linknya tuh kayak gimana, link produk kita tuh ada apa aja. Biasanya nanti kalau misalnya teman-teman ikut akun TikToknya siapa ya? Lazada gitu, atau akun TikToknya Tante Lala gitu. Tante Lala sering banget endorsement barang-barang gitu kayak panci kah atau sarung bantal gitu-gitu. Nah, biasanya dia kalau live dan dia endorse gitu, dia naruh linknya di live Instagram dan nanti munculnya seperti ini nih. Kita jadi beli ini harganya murah-murah segini-segini dan lain-lain. Nah, 3 akun aja udah memfasilitasi kita untuk berjualan gitu ya. Instagram ada tempat buat jualan, di Facebook juga ada marketplace, di TikTok juga ada TikTok Shop gitu. Nah, jadi semua platform itu bisa banget buat kita pakai untuk jualan gitu. Nah, kalau Twitter sih nggak, di sini nggak saya jelasin karena Twitter itu sifatnya itu storytelling gitu, atau bercerita, atau sambat, atau keluh kesah di sana gitu. Jadi Twitter yang isinya kan cuitan-cuitan ya teks ya, formatnya kan teks gitu. Jadi kalau kita mau jualan dan return to sales gitu tujuannya, itu proses yang dilalui cukup lumayan panjang daripada akun-akun lain. Jadi Twitter itu biasanya jadi opsi kedua atau ketiga atau keempat gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen jualan di Twitter dan pengen laku cepat gitu, ya itu harus mikir 2 kali sih teman-teman untuk mindsetnya ke situ gitu. Jadi ubah aja mindset buat jualan di sosial media without TikTok, without Twitter, maaf. Jadi Twitter agak dilupain dulu kalau misalnya kita buat jualan. Nah, sebenarnya buat apa sih sosial media itu fungsinya dari segi bisnis gitu. Mungkin kita lihat 6 atau 7 tahun lalu ketika sosial media belum seramai sekarang ya, itu tuh kita jualannya tuh lewat mulut ke mulut, atau kita lewat website gitu-gitu, atau door to door, atau kita datang langsung ke tempatnya, kita lagi jalan kemana dengar orang, "Ini ada bagus loh kesini sini sini lalala ye," akhirnya kita datang ke tempatnya. Nah, sekarang kan sangat-sangat lebih efisien dan juga sangat-sangat lebih gampang gitu buat kita melihat produk kita, ngelihat produk orang lain yang berjualan gitu. Bahkan kita juga effort-nya lebih sedikit daripada 7 atau 8 tahun lalu ketika Instagram ataupun TikTok belum seramai sekarang gitu. Kita effort-nya lebih banyak daripada yang sekarang. Sekarang kita dipermudah dengan adanya sosial media gitu. Nah, fungsinya tuh buat apa aja sih? Sebenarnya media sosial itu tuh buat menunjang karir bisnis kita dan juga menjual produk-produk kita tuh. Ada 4 poin nih teman-teman yang bisa saya jelaskan. Yang pertama ada fungsinya untuk memperluas jaringan, meningkatkan kualitas produk, dapat pelanggan baru, dan juga menjaga hubungan dengan pelanggan gitu. Nah, yang pertama kita bahas soal memperluas jaringan. Kok bisa di Instagram atau di TikTok atau di Facebook kita tuh punya networking yang banyak, yang luas gitu. Kok bisa di situ? Karena balik lagi ke pengertian media sosial yang pertama, itu pengertian media sosial adalah media yang memfasilitasi kita untuk berinteraksi gitu. Nah, kata kuncinya di sini adalah interaksi. Nah, interaksi berarti hubungannya dengan lingkungan sosial gitu. Lingkungan sosial kalau di dunia digital berarti berada di media sosial gitu, dan orang-orang yang menggunakan media sosial bercengkrama, berinteraksi di media sosial, di Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, itu bisa jadi adalah jaringan kita untuk mendapatkan keuntungan berupa penjualan
dan juga pendapatan yang meningkat di situ. Dan kalau semua orang di era sekarang itu pasti punya sosial media, seenggaknya punya Facebook gitu. Udah bisa dipastikan bahwa terjadi interaksi di sana gitu. Dan ketika terjadi interaksi di sana, jelas kita lebih bisa berkenalan dengan para calon pembeli maupun para pembeli maupun para alumni-alumni yang sudah pernah membeli gitu. Nah, kita bisa menawarkan produk di sana, kita bisa ngobrol dengan audiens gimana, kita bisa cari tahu, di riset di sana apa yang dibutuhkan para pembeli-pembeli kita gitu, apa yang dibutuhkan oleh para calon customer kita gitu. Mereka tuh butuh apa, kita provide nih, kita sajikan nih, kamu butuh kesembuhan dari penyakit ini gitu. Kamu butuh obat A, B, C. Nah, kita tuh ada nih herbalnya, kita tuh ada nih klinisnya dan lain-lain. Nah, kita punya sepatu nih. Aku pengen sepatu ukuran 43 buat jogging gitu biasanya. Nah, kita ada nih Kak sepatu jogging Adidas bla 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 YYY gitu. Nah, ini kita bisa menawarkan produk kita tuh lewat media sosial yang bahkan kita tuh kadang nggak sadar kalau nggak mungkin nih kita bisa menjangkau audiens yang berada di kota A, kota B gitu. Karena kalau misalnya kita masih pakai konvensional, tawaran lewat website atau lewat mulut ke mulut, jangkauannya itu pasti ya paling mentok tuh daerah kita aja gitu, daerah tempat tinggal kita. Kalau saya di Jogja berarti ya di DIY aja gitu. Oh di DIY Dimas itu jualan kaos kaki gitu misalnya. Nah kalau di sosial media kita itu bisa produk kita tuh bahkan bisa menjangkau se-Indonesia gitu karena semua orang mengakses dan semua itu bisa dengan mudahnya membuka sosial media gitu. Nah kalau teman-teman sadar kalau peluang bisnis di sosial media itu menjanjikan, peluang promosi, peluang jualan di sosial media itu menjanjikan, sekali teman-teman tahu cara jualannya, semakin bisa berkembang dan lebih banyak menarik untuk konsumen gitu. Selain itu, media sosial, selain kita berinteraksi dengan sesama atau hablum minanas ya, nah nanti kita juga bisa membuat produk kita itu terkenal gitu. Jadi langkahnya itu adalah ini masuk ke ranah branding sih sebenarnya. Jadi ketika kita mengunggah gitu, upload produk-produk kita yang ada di sosmed gitu ya. Nah, itu semakin sering kita upload, semakin sering orang terpapar dengan produk kita. Semakin sering terpapar, akhirnya mereka kesel sendiri dalam tanda kutip ya. Ini apaan sih produk muncul terus di timeline gitu. Akhirnya mereka klik profil kita. Oh, produk ini lala ye. Akhirnya mereka setelah ngeklik tahu terus ada hasrat buat kayaknya ini produk cocok buat saya nih. Nah, habis itu mereka beli ini. Akhirnya mereka oh kayaknya cocok nih buat saya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membeli produk kita dan siklus itu berulang sampai akhirnya word of mouth, kekuatan mulut ke mulut dari sosial media, komentar, rekomendasi, testimoni, dan yang lain-lainnya itu bisa membuat produk itu semakin terkenal gitu. Chat time atau kopi kenangan atau whatever produk lainnya itu juga berawal dari situ gitu. Jadi produk kita bisa meluas terlebih ketika kita bisa mengadvertisingkan, mengiklankan produk kita di channel media sosial gitu. Kemudian dari media sosial kita juga bisa dapat pelanggan baru. Oke, mungkin offline kita kenceng gitu. Dari segi offline penjualannya kenceng, banyak yang datang ke store atau banyak yang order lewat WhatsApp dan lain-lain gitu. Cuman ketika kita mengelola akun Instagram kita dengan baik, akun TikTok kita dengan baik, yang isinya adalah tempat jualan kita, katalog, etalase, manfaat, tips, terus juga rekomendasi, testimoni dan lain-lain. Orang-orang yang mungkin belum kenal dan belum butuh produk kita, itu tuh bakal jadi tiba-tiba butuh. Kehipnotis sendiri butuh atau paling nggak dibutuh-butuhin gitu. Kayak misalnya kita datang ke Miniso gitu. Kita tuh nggak butuh bantal leher Miniso yang lucu itu. Cuman kalau kita ngeliat, ini lucu deh, kayaknya aku butuh produk ini gitu. Nah semakin sering itu, semakin tahu nih kita kayak gimana jualannya gitu. Terus kemudian setelah kita
memperbaiki akun-akun Instagram, mengelola dengan baik konten-kontennya dan lain-lain, kita bisa dapat pelanggan baru. Kemungkinan besarnya itu kemungkinannya kita dapat pelanggan baru itu besar banget gitu. Sangat bisa dan sangat potensial gitu. Nah, ketika kita udah dapat pelanggan baru gitu. Nah, semakin banyak konsumen baru yang berpotensi untuk jadi konsumen loyal gitu. Akhirnya kita punya pelanggan tetap, kita punya komunitas para pembeli, atau kita punya reseller, akhirnya kita bikin komunitas reseller dan lain-lain. Akhirnya kebentuk tuh kolamnya. Ketika kolamnya terbentuk, nah nanti bisa kita berikan semua, kita paparkan, kita bikinin grup WhatsApp, kita bikinin grup Telegram. Isinya nanti soal promo-promo produk terbaru lah, soal info-info update terbaru dari produk kita apa. Nah, itu bisa lebih kuat nih bersama pelanggan-pelanggan baru dan loyal kita. Oke, gimana caranya menjaga hubungan dengan pelanggan gitu? Karena ketika proses transaksi berlangsung itu nggak berhenti di pembayaran, terus udah customer experience, user experience-nya itu harus kita jaga gitu. Jadi ketika kita memberikan sebuah produk, menjual sebuah produk gitu, dibeli oleh customer, pastikan mereka itu puas dengan apa yang kita jual gitu. Puas dengan produk kita gitu. Once mereka puas, mereka bakal menyalurkan produk kita secara otomatis, dan kita dapat promosi gratis gitu dari pelanggan yang puas dengan produk kita gitu. Nah, gimana caranya kita menjaganya? Kita dengan membalas komentar yang positif, atau memberikan solusi dari pertanyaannya, kalimat-kalimat dari interaksi kita di sosial media itu tidak terlalu kasar, tidak terlalu melukai para konsumen, tidak playing victim, tidak manipulatif dan lain-lain, sehingga kita bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan, terlebih dengan pelanggan yang memberikan kritik pedas gitu. Karena nggak semua orang tuh suka sama produk kita gitu. Ada customer baru yang nyobain ternyata nggak cocok nih sama mereka. Akhirnya mereka ngasih kritik dan lain-lain. Nah, kitanya terlalu ambil hati gitu di kritik kita gitu. Padahal itu dilarang untuk mengambil hati, atau baper lah, dilarang baper sama kritikan dari para konsumen gitu, karena mereka mengkritik ya itu pendapat mereka gitu, kecuali mereka udah mulai hate speech dan lain-lain, menyebarkan kebencian. Nah, itu beda ranah ya. Ketika kritik kita harus siap menerima itu, dan kita mau nggak mau harus ikut ngobrol sama audiens tuh, kritiknya dari apakah dari segi bagian manakah yang kurang gitu-gitu. Nah, itu perlu nih supaya ketika kita punya pelanggan baru dan pelanggan yang itu puas, besok mereka order lagi, repeat order lagi. Kita punya pelanggan tetap yang nantinya balik lagi ke poin sebelumnya gitu. Kita punya konsumen loyal. Seperti itu untuk bagian menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita bikin konten di media sosial gitu? Yang gampang itu kayak gimana? Sebelum lari ke how to create konten di media sosial, pastiin dulu kita itu punya akun Instagram gitu. Kita punya akun sosial media gitu. Coba aku stop sharing dan aku bukakan laman Instagram ya. Oke, mari kita searching Instagram. Oke, sebentar ya teman-teman, Mas Dimas ada kendala ya. Oke, udah. Saya bukakan akun Instagram ya. Penulisan bio, pembuatan profil itu seperti apa yang bagus untuk jualan gitu. Kita lihat di akun akun catatan gitu coba. Oke, di akun catatan ini adalah profil Instagram di mana semua yang kita jual itu ada di sini. Ada foto profil, ada nama, ada bio, ada link dan lain-lain gitu.
Nah, yang harus kita perhatikan dalam membuat akun Instagram itu adalah yang pertama bio. Bio kita tuh mau dijadiin apa gitu. Ketika kita udah sign up Instagram, kita udah sign up dan kita menggunakan Instagram bisnis gitu. Nanti kita bisa mengkategorikan jenis jualan kita tuh di kategori mana gitu. Oh, ini Catem ini produk minuman boba nih, berarti ini kategorinya makanan dan minuman. Nah, nanti di sini bisa tuliskan teman-teman itu bagian dari perusahaan mana. Kalau misalnya reseller dari Sunpro Propolis gitu misalnya. Nah, itu masukin aja part of Sunpro Propolis official gitu. Ini dijelaskan kalian tuh Propolis ini tuh apa, jualan apa, apakah ada halal sertifikatnya apa enggak. Terus nah nanti ketika di akhir kalimat bisa juga dicantumkan order now atau pesan sekarang gitu. Nah, di sini linknya itu nanti menuju ke manapun yang bisa meningkatkan penjualan brand kita gitu. Kayak misalnya jalannya tembusnya ke website atau tembusnya ke akun nomor WhatsApp kita gitu. Nah, kita akhirnya berinteraksi ke sana gitu. Nah, bio nih harus kita perhatikan baik-baik teman-teman. Yang kedua foto profil nih. Foto profil juga harus menunjukkan bahwa produk kita itu tuh oke gitu dengan grafis atau dengan desain yang menarik gitu. Nah, di segi Catem ini memang udah seperti ini logonya Catem dengan hiasan bulat simpel dan ada daunnya gitu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan apa yang bakal kita jual nantinya produknya gitu. Nah, di sini ada nih yang namanya highlight. Di sini adalah highlight Instagram Story. Jadi nanti di sini bisa kita kategorikan ada kuis, ada order, ada promo, ada what's on now atau apa yang lagi tren sekarang, ada lokasi tempat kita di mana, ada produk-produk kita, BTS, giveaway, ada TikTok, ada Strawberry, Catem dan lain-lain gitu. Oke, kalau misalnya kita juga punya beberapa cabang bisnis kita, bisa juga kita tuh nambahin yang namanya lokasi-lokasi di mana kita bisa menawarkan produk gitu. Misalnya di akun ini nih. Akun coffee ini tuh ada 6 cabang. Dan mereka mencantumkan semuanya di bio gitu. Nah, ini bisa kita pakai ketika kita punya bisnis yang enggak lebih dari satu gitu. Dan itu bisa di order offline ataupun online, bisa tuh kita cantumin di sini supaya lebih trust gitu. Dan di sini juga sama info, promo, menu, Domustar, ini adalah testimoni para artis. Kemudian Tebet, Pamulang, ini adalah cabang-cabangnya, grand opening dan review gitu-gitu sih. Oke, nah ini dari segi profil Instagram gitu. Kita kembali ke materi. Oke, nah sebenarnya gimana cara kita buat bikin konten di media sosial gitu. Apa yang harus kita perhatikan sebelum kita bikin konten gitu. Yang pertama sih menurut saya kita harus punya tim. Kalau kita memang baru kelasnya UMKM atau all shop gitu, yang baru merintis banget, yang baru isinya kita sama suami gitu, atau kita sama istri, atau kita sama adik, kita sama kakak gitu. Yang mana timnya tuh cuma 2 orang. Nah, kalian sebenarnya bisa sih dikelola sama 1 orang, cuma nanti takutnya kita sering berobat ke rumah sakit gitu ya. Jadi saking pusingnya mikirin penjualan, terus mikirin konten, mikirin promosi, mikirin produk. Nah, ini kan kita kepalanya banyak banget gitu. Kita ajak deh teman kita atau kita bagi tugas berdua, bertiga sama partner kerja kita buat fokus ke konten di Instagram atau di jualan di sosmed gitu. Dan sebenarnya itu sekarang itu udah lazim digunakan. Misalnya ada 2 orang nih, 2 orang yang jualan partneran gitu ya. Mereka tuh juga selain mengelola penjualan dan juga produknya, quality produknya, mereka juga ikut ngurusin promosinya gitu. Karena kita sendiri yang promosi, kalau misalnya ada apa-apa, kita yang bertanggung jawab atas produk kita gitu. Nah, tim itu ada apa aja sih sebenarnya? Propernya ada 3. Yang pertama ada admin, ada content creator, ada desainer grafis gitu. Propernya sih gitu. Cuman ketika kita memang belum ada cukup penghasilan untuk
membuat sebuah tim baru gitu di luar kita, dengan kata lain kita sendiri yang ngerjain gitu ya. Mau nggak mau kita harus merangkap semua kerjaan ini, ya admin lah, balas-balasin respon, balasin komen, bikin caption gitu-gitu, upload IG, upload story, itu juga merangkap sebagai konten kreatornya gitu. Kita juga merangkap sebagai yang bikin konten, kita bikin video, atau kita pakai Canva, kita gambar-gambar, kita pakai Corel Draw, kita gambar-gambar, kita desain-desain, dan lain-lain. Nah, harus jadi satu paket. Nah, komponen ini nggak boleh lepas dari pembuatan tim konten gitu. Harus ada adminnya, harus ada konten kreatornya, harus ada desain grafis. Kalaupun dikerjakan sama satu atau dua orang, 3 aspek ini harus dilakukan, yaitu pembuatan pemikiran kontennya, konten atau creative thinkingnya namanya, pembuatan konten kreatifnya, atau yang kedua harus ada adminnya yang balas DM, balas komen, bikin caption, dan yang ketiga harus ada yang fokus ke visualnya gitu. Tiga-tiga ini harus aspek ini kalau dikerjakan 1-2 orang tuh bisa sebenarnya. Dan lebih mudah, cuman lebih capek aja sih nanti. Cuman kalau kita udah ngeluh dalam perjalanan bisnis kita ya di awal, ya nggak tahu sih nanti ke depannya bakal bagus apa enggak gitu. 3 aspek ini harus dijaga benar-benar dalam membentuk sebuah tim sosial media gitu. Setelah bikin tim ya kita harus komit gitu. Tim itu kita harus komit. Kalau kita bikin tim, kita harus pastiin mereka itu benar-benar fokus ke produk kita gitu. Kalaupun kita sendiri yang ngerjain, ya kita harus komit, harus balance nih antara ngurus quality produk, ngurusin penjualannya, ngurusin promosinya, ngurusin kontennya gitu. Nah, harus paham dan juga harus komit nih. Kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba hilang atau tiba-tiba nggak upload dalam waktu yang lama gitu karena mungkin kita capek dan lain-lain, ya harus kita pikir ulang gitu komitmen kita di awal tuh seperti apa. Capek boleh, istirahat boleh, tapi jangan lupa buat lari lagi gitu. Nah, ini buat komitmen nih. Yang ketiga adalah kita tentuin tujuan kita bikin konten di sosmed itu apa. Apakah mau return to sales, benar-benar pengen penjualan kita di sosial media itu meningkat, atau sekedar cuman pengen branding, itu kita nggak fokus jualan di sosial media, cuman fokus mengenalkan produk kita ke masyarakat gitu dengan konten visual dan juga tulisan-tulisan yang oke, yang ciamik, atau bisa keduanya gitu. 2 poin itu bisa dibilang berdampingan maupun tidak ya, karena biasanya untuk kita yang fokusnya untuk sales, untuk penjualan gitu, kita nggak terlalu memikirkan konsep visual konten kita seperti apa, kan konsep kita di caption seperti apa gitu. Karena yang penting jualan, yang penting cepat laku gitu. Nah, padahal sebenarnya kita bisa ngelakuin dua-duanya gitu. Yang kalau keunggulannya kalau sales meningkat ya kalau misalnya berhasil meningkat ya meningkat. Cuman nanti visualnya bakalan nggak sebagus yang lain gitu. Kalau fokus branding ya jualan kita tuh lama atau bahkan nihil. Tapi konten-konten kita tuh dilihat sama orang lain tuh bagus gitu. Nah, kalau misalnya bisa dilakukan, better saranku adalah untuk ikutan keduanya gitu. Ya branding ya salesnya naik juga gitu. Cuman resikonya satu, jangan pernah berpikir kalau kita jualan di sosial media itu tuh bakalan baliknya cepat gitu. Bakalan lakunya cepat gitu. Ya syukur-syukur cepat gitu, nggak sampai 1 tahun gitu. Cuman kalau kita merasa kita udah bergerak lama di sosmed, cuman kalau 1 tahun 2 tahun belum laku ya, nah itu sebenarnya wajar gitu ketika kita ngurusin branding, ngurusin konten kita berbarengan dengan proses penjualan dan dilakukan oleh 1 orang atau 2 orang aja gitu, without team. Nah, kalau misalnya memang butuh waktu yang lama, 1-2 tahun itu udah bener-bener lama yang banget sih sampai akhirnya nggak bisa jualan gitu. Ya harus dievaluasi yang salah gimana, yang benar gimana supaya nggak ulang lagi salahnya di sebelumnya gitu. Tujuan kita tuh apa nih? Kalau mau dua-duanya oke, kalau mau branding juga monggo, kalau mau langsung jualan salesnya meningkat monggo gitu. Nah, apa aja nih sebenarnya konten yang menarik audiens gitu? Ada 5
5 apa ya namanya ya, 5 tips sebenarnya yang buat aku kasih tahu ke teman-teman gitu. Prosesnya itu tuh bakalan kayak gimana ketika kita bikin konten yang menarik gitu. Yang pertama kita harus brainstorming dulu. Kita harus diam buat mikir, ini kontennya apa ya? Ini mau posting foto produk yang mana ya? Ini mau captionnya ini mau dibikin ke arah yang mana ya? Apakah mau langsung jualan jor-joran gitu langsung atau mau dibikin soft selling di mana kita tuh jualannya lebih lembut gitu, lebih yang plot twist gitu kalimatnya. Nah, itu kita harus perhatiin dulu nih, kayak gimana. Kita mikir banget gitu. Semua sosmednya mau treatmentnya kayak gimana, ide-ide semua ditulis, terus juga jangan sampai skip satu ide pun gitu. Sekecil apapun ide tulis gitu biar nggak lupa. Ketika kita udah lupa, kita susun semuanya, kita kelompokkan deh atau kita rank semua media sosial sebelumnya ke 3 kategori, yaitu ada inner circle, ada potensial dan juga long shot gitu. Kita mau yang kayak gimana nih? Fokusnya mau yang ke arah mana? Apakah mau ke inner circle, ke potensial buyer atau ke long shot customer gitu. Nah, kita harus set dulu ketika kita habis kategorin, kita set dulu nih. Ini prioritasnya kita tuh mau ke arah mana ini? Apakah kita fokus ke inner circle di mana di beberapa platform ini kita fokus ke orang-orang yang benar-benar suka sama produk kita gitu. Sedikit tidak apa-apa, banyak ya syukur. Yang penting kita benar-benar maintain, kita jaga nih customer kita yang di inner circle kita gitu. So, yang keempat kita coba nih kita tes konten kita nih. Setelah brainstorming, setelah dikategoriin kontennya, setelah diprioritaskan konten mana aja yang mau diunggah, akhirnya kita menuju ke fase di mana ya udah, yuk kita upload gitu. Kita unggah aja konten itu. Nah, kita terapkan ide-ide kita tuh ke dalam konten, kita upload gitu. Jadi ketika proses brainstorming ada penarikan data, ada analisis konten, ada analisis kompetitor, terus juga ada kayak ide-ide kasar yang bakal kita cantumkan atau bakal kita unggah gitu. Nah, di proses tes ini tuh bener-bener kita uji rasa deg-degannya kayak gimana, rasa overthinkingnya kayak gimana. Misalnya kita deg-degan, aduh konten ini bakalan rame apa enggak ya gitu. Overthinking, aduh tadi kayaknya captionnya kurang menarik deh, atau visualnya kurang menarik deh, atau ya testing dari kumpulan ide yang udah berkumpul tadi kita jadiin satu supaya lebih terjaga kualitasnya gitu. Nah, ketika kita udah berhasil upload gitu, terus kontennya kita upload. Nah, kita harus fokus nih. Kita fokus untuk mengerjakan konten itu. Misal kita mau fokus ke Instagram aja, ya udah kita fokus untuk jualan di Instagram gitu. Atau kita mau fokus jualan di TikTok, di Instagram cuma sebagai etalase aja gitu. Ya udah kita fokusnya jualan di TikTok, kita sering ngadain live dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita udah membuat konten, belum kita upload kontennya ke sosial media, nanti banyak respon dari customer yang ajaib-ajaib gitu. Nah, respon-respon itu yang harus kita jaga, yang harus kita telaah lagi. Kenapa mereka memberikan respon itu gitu? Ketika kontennya keluar, kontennya diunggah gitu. Nah, ada 4 tahapan sebelum akhirnya customer memutuskan untuk membeli atau melihat-lihat produk kita gitu. Yang pertama ada awareness. Jadi ketika kita semakin sering mencecar sebuah produk gitu, pasti kita bakalan kayak menarik ya, atau kayak tertarik, oh ini ada apa sih? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal gitu. Ketika kita sering dicecar dengan konten-konten yang konsisten dengan produknya seperti itu gitu, awareness-nya akan terbentuk gitu. Akhirnya kita melihat ada produk kita tuh berseliweran di sosial media gitu. Jadi kita dikunjungi banyak orang, pada penasaran dan lain-lain, terutama ketika konten kita viral gitu. Nah, ketika awareness ini udah dapat gitu, dan orang-orang teringat ke nama kita sebagai penjual ini, sebagai orang yang punya ini, ownernya ini dan lain-lain, jadi top of mind kita di masyarakat gitu. Oh, kita kalau nyari parfum nih
parfumnya Dimas gitu. Enak banget, brand ini namanya. Jadi tujuan dari konten ketika diunggah itu yang pertama tahapannya ada awareness gitu. Nah, ketika customer udah mulai masuk ke tahap awareness, barulah mereka berinteraksi. Ketika mereka sudah sangat tertarik dengan konten kita, mereka bakal berinteraksi dengan orang lain gitu. Di kolom komentar atau di DM gitu. Nah, langkah kedua ini langkah yang lebih jauh setelah dari awareness dan langkah yang menurut saya sih bisa dibilang sebagai next step of semakin dekat dengan laku gitu, semakin dekat dengan penjualan kita yang meningkat nih, karena kita dapat pelanggan baru, kita dapat customer yang baru gitu, yang nantinya bakalan loyal juga ke kita gitu. Ketika udah mulai ada interaksi di Instagram, pasti customer bakalan ada hasrat nih untuk, aku pengen nih kayaknya nih, aku udah sering komen tapi nggak beli ya, gimana ya? Belilah. Nah, hasrat ini yang nanti bisa ada dibagi dari dua bagian, ditahan ataupun nggak ditahan gitu. Kalau ditahan ya berarti mereka berhenti di tahap desire gitu, di tahap yang hasrat pengen-pengenan doang gitu. Kita yang fokusnya adalah fokus ke orang-orang yang berhasil melewati step desire sampai akhirnya melangkah ke ya aku mau beli produk ini. Nah, di sini nih 4 langkah ini yang harus diperhatikan sebelum kita melihat gitu konten kita udah bagus apa belum gitu. Nah, sebenarnya proses bikin kontennya itu kayak gimana sih? Ada 3 tahap yang biasanya aku lakukan gitu ketika bikin konten. Yang pertama, diskusi sama teman-teman, survei, ini butuh apa ya? Terus juga kayak gimana ya nantinya kontennya ya, visualnya kayak gimana ya, captionnya kayak gimana ya? Nanya-nanya ke temen gitu, karena kalau misalnya kita maker sendiri secara subjektif, nggak ada pikiran objektif yang mewakili perasaan kita ke masyarakat gitu. So ini diskusi ini benar-benar dibutuhkan supaya kita lebih tepat sasaran aja ke audiens gitu. Yang kedua, ketika udah mulai brainstorming, kita udah mulai mengolah nih ide-ide apa yang tadi masuk di proses creative thinking, dan akhirnya mencari referensi visual dari kompetitor, dari akun-akun bisnis lain, supaya kita bisa ikutan lebih oke juga gitu, visualnya gitu. Nah, ketika proses bikin konten ini udah jadi, kita udah nemu nih, aku mau bikin konten A, B, C, D gitu. Nah, kita susun nih 4 jenis konten ini ke dalam kalender konten. Jadi, ketika kita bikin konten, baik di Instagram maupun TikTok, kunci yang pertama ini adalah konsisten. Benar-benar konsisten. Kalau mau misalnya uploadnya 2 hari sekali, itu 1 bulan itu ada 15 konten, Senin upload, Selasa enggak, Rabu upload, Kamis enggak, Jumat upload, Sabtu enggak, Minggu upload. Nah, itu kita butuh nih kalender konten nih. Karena selain juga selain juga produk-produk dan juga konten-konten testimoni, kita juga perlu ngingetin nih kalau ada konten ucapan hari raya atau hari-hari besar, hari-hari spesial juga gitu, misalnya hari Valentine atau hari Lebaran, marhaban ya Ramadan, puasa gitu, kita harus perhatikan nih setiap tanggalnya kayak gimana. Ketika kita punya kalender konten, kita bisa jadi lebih gampang banget buat men-track gitu. Oh, bulan ini aku bikin konten ini, tanggal segini di-upload-nya jam segini gitu. Oh, lusa kita juga ada konten ini di-upload-in di sini jam segini gitu. Nah, kita bisa ngecek nih dengan gampang kalender konten itu nanti kita upload-nya apa aja biar kita juga nggak clueless gitu buat mikirin konten apa yang cocok gitu. Nah, setelah di sini, tahapan ini adalah gimana kita mendengarkan konsumen kita itu maunya seperti apa. Ketika kita udah bikin konten, rame, setelah rame kontennya bagus, interaksinya, kita bisa mendengarkan nih konsumen kita tuh butuhnya apa. Nah, dari customer need ini yang kita butuhkan nanti bisa turun lagi untuk kita jadikan bahan konten gitu. Oh, Kak, coba dong bikin tips ini nih gitu, atau Kak, ada nggak ya produk yang bisa meningkatkan imun kita di saat masa pandemi kayak gini. Nah, ini bisa bikin konten nih tips sehat supaya kita terhindar dari COVID-19 di masa pandemi 2022 gitu misalnya, atau
4 cara memesan kopi melalui online gitu, atau 4 rekomendasi produk di saat kamu sedang tidak enak badan gitu. Itu bisa juga kita kita cantumkan ke dalam konten gitu. Karena apa yang sebagai pedagang ya, sebagai pebisnis ya, kita tuh benar-benar menyediakan apa yang customer butuhkan gitu. Apa yang kamu butuhin sini, aku tuh ada gitu loh. Jadi kita posisikan sebagai kita yang selalu punya barang untuk customer kita gitu. Jadi customer adalah raja, pembeli adalah raja. Itu dari konsep meningkatkan konsumen untuk menuju bikin konten itu benar-benar worth it untuk dilakukan gitu. Karena ya mereka butuh A, kita ngasih A. Jadi apa ya namanya? Saling berkesinambungan dan mereka saling membutuhkan gitu. Gitu sih teman-teman untuk membuat konten yang lebih oke dan juga lebih efisien plus bisa meningkatkan penjualan kita di media sosial gitu. Terima kasih banyak presentasi yang sudah bukan presentasi, penjelasan yang sudah saya bikin gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa dipersilakan melalui Kania. Oke, terima kasih Mas Dimas. Waduh, apa namanya, menarik sekali nih hari ini nih temanya. Tadi udah dijelaskan ya beberapa sama Mas Dimas bahwa yang terpenting dari kita membuat sebuah konten itu adalah, sebentar Mas Dimas. Bentar, aku nih. Spotlight. Ya, jadi bahwa yang terpenting dari sebuah konten itu adalah CTA ya tadi ya, call to action, di mana baik itu di kontennya kita atau di profil bio, buat customer-customer kita tuh nggak kebingungan ya tadi mau mendapatkan informasi di mana atau mau beli produk kita di mana, itu jangan lupa dikasih call to action-nya. Terus tadi aku juga setuju nih sama Mas Dimas yang terkait kalender konten ya, soalnya aku sebagai sosial media dari Sunpro itu aku juga kayak gitu Mas, itu malah mempermudahkan kita untuk mencari atau menemukan ide-ide ya tadi. Kayak tadi kan kalau kita bikin kalender kalender konten itu kita jadi tahu nih ada hari-hari besar. Nah, itu kan kita bisa jadikan konten ya tadi ya untuk kita untuk kita ucapkan apa segala macam. Oke, selanjutnya tadi aku juga setuju sama yang komitmen dalam mengelola sosial media. Karena kalau kita nggak komitmen dan nggak konsisten tuh, jadi malah ada hari nih, nggak mood nih, bingung bikin konten apa, akhirnya ke-skip, akhirnya lupa lagi kita bikin konten, lupa lagi mengupload ke sosial media. Gitu. Oke, Mas Dimas, ini udah ada pertanyaan dari beberapa teman-teman. Aku langsung aku langsung bacakan saja. Dari Mbak Dwi. Mas Dimas, lebih efektif berjualan di sosial media Instagram, Facebook, atau TikTok sih? Karena melihat dari yang ramai itu adalah 3 platform tadi. Kalau menurut Mas Dimas apa nih? Oke, fungsi dari media sosial itu dari semua channel itu beda-beda ya. Ada yang fungsinya untuk kita benar-benar cuman ya pure kita benar-benar hard selling buat jualan gitu. Ada yang fungsinya untuk sebagai katalog dan sebagai branding gitu. Nah, kalau dari efektivitas dari pengalaman saya ini lebih efektif kita berjualan itu melalui semua channel gitu. Dengan treatment yang berbeda-beda tentunya. Cuman kalau kita mau fokusnya, karena saya juga fokusnya ke visual gitu, lebih anaknya lebih visual banget gitu. Jadi Instagram masih jadi tempat yang pas untuk kita jualan gitu. Di sisi lain kita juga harus melakukan lebih sering-sering live shopping di Instagram atau live shopping di TikTok gitu, biar semakin dekat juga dengan audiens kita gitu. Itu semuanya ada manfaatnya masing-masing, dan kalau dilihat efektivitasnya dari efektivitas fokus ke visual ya aku lebih cenderung ke Instagram sih. Kalau misalnya teman-teman fokusnya ke direct selling, ya mending ke TikTok yang bisa live shopping atau ke e-commerce gitu. Instagram sebagai katalog aja, kita tempat-tempat kita jualan. Oke, berarti sebenarnya tadi tuh kalau bisa kita memaksimalkan 3 platform tadi ya, Mas Dimas. Yes, pelan-pelan nggak apa-apa. Emang berat sih ya ngurus 3 platform, misalnya 1 atau 2 orang gitu. Cuman kalau misalnya kita sabar tekun itu juga pasti bakal ada hasilnya.
Betul. Balik lagi tadi ke komitmen sama konsisten ya, Mas, ya. Yes. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Mbak Uli nih. Sudah bikin konten sesuai dengan tren yang sedang booming, tapi saat upload respon konten tersebut kurang nih Mas. Itu gimana sih agar cara agar konten yang kita buat tadi memiliki respon yang baik? Mungkin dari like-nya like-nya kurang, komennya juga nggak ada, padahal kita udah bikin konten sesuai dengan yang lagi tren nih Mas. Gimana? Aku juga beberapa kali sering flop sih kalau misalnya bikin konten yang tap in ke konten atau riding the wave gitu. Misalnya konten yang riding the wave itu Mandalika kemarin, Mandalika yang ada Mbak Rara gitu. Mbak Rara lagi aduk-aduk itu tuh namanya tuh pawang-pawangnya tuh alat-alatnya. Aku bikin itu karena emang lagi rame banget kan, dan itu waktunya juga udah pas gitu. Nah, ternyata nggak serame apa yang aku pikirkan gitu. Targetku viewers videonya mungkin 100.000, ternyata cuma tembus 40-50.000 gitu. Nah, kita bisa analisa dulu nih. Kita udah tap in ke tren itu beneran riding nggak nih? Beneran rame nggak nih trennya nih? Apakah tren ini tuh juga disukain atau ditonton atau dinikmati sama audiens kita gitu? Kalau audiens kita itu ternyata nggak nonton MotoGP atau nggak tahu Mbak Rara itu siapa, tapi kita tap in ke momen itu, ya nggak kena gitu, nggak kena ke sasarannya. Berarti kan kita yang pertama kita harus analisa dan harus paham dulu nih sebenarnya target kita itu siapa gitu. Apakah target kita nih orang-orang yang menonton tren ini gitu. Kalau misalnya tren ini nggak cocok dirasa sama brand image dan juga sama customer kita, ya kenapa kita bikin gitu. Nggak semua tren harus kita lakukan gitu. Oke, Itu sih. betul. Dari kalau misalnya udah analyze nih kita juga perlu timing sih kalau di momen ya. Kita ngerasa udah pas nih kontennya nih. Nah, kita telat 1 malam aja itu. Kita udah hilang tuh. Udah nggak hype lagi. Kayak misalnya Chris Rock dipukul sama Will Smith tadi malam tuh. Nah, malam itu juga tuh harus diposting konten yang riding the waves tentang momen itu. Kok besok pagi diposting, besokannya diposting, Udah telat ya. telat itu udah telat banget tuh. Makanya harus benar perhatikan timing sama ketepatan dan juga kecepatan pembuatan konten itu yang harus dimaksimalkan kalau soal ngomongin tap in konten ya. Itu sih menurut saya. Oke, Mas, ini sebenarnya hampir sama sih tadi pertanyaannya dari Mbak Niswatun nih. Dia tadi bilang gini, kalau saat posting di FB tentang dunia kita pribadi, itu biasanya banyak nih Mas yang nge-like dan komentar. Tapi kok saat kita posting jualan, meskipun pakai teknik soft selling, itu masih sepi like dan komentar ya? Gimana sih biar rame komentar saat posting jualan? Gitu. Jadi mungkin teman-teman di Facebooknya lebih tertarik dengan dunia pribadinya dibandingkan dengan bisnisnya. Itu gimana tuh Mas? Ya, itu juga dialami oleh saya gitu ketika saya bikin konten di Instagram. Dikit nih, kan saya bikin kontennya soal ya tulisan ya, microblog gitu. Microblog yang bahas soal A, B, C, D, itu saya udah riset tuh kok ternyata sepi gitu. Pas saya posting foto pribadi atau kegiatan saya sehari-hari, banyak nih yang suka nih. Mungkin bisa jadi faktor kedekatan antara kita sebagai owner bisnis gitu, dan juga audiens itu yang terbentuk lebih dekat gitu, kita lebih merasa berada di samping audiens gitu ya, bisa di sebelah audiens karena kita dekat dan kita lebih human, lebih kerasa manusianya gitu. Karena kita sama-sama nge-share hal-hal pribadi gitu, kayak kegiatan kita sehari-hari. Karena mereka juga pasti punya kegiatan sehari-hari kan, ketika kita posting, oh ini nih ternyata owner ini tuh juga ngelakuin ini loh, juga ngelakuin ini loh. Nah, itu tuh sebenarnya juga memang tergantung dari seberapa dekat profil kita ke orang lain gitu, ke audiens kita gitu. Nah, kita coba mengkombinasikan dengan produk kita gitu. Kita jualan produk A dengan kita kombinasikan kegiatan kita sehari-hari gitu. Udah di-blend di soft selling nih, terus ternyata belum works sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Coba kita maksimalkan lagi, kita cari lagi, kita gali lagi, mana sih yang lebih pas kegiatan sehari-hari kita yang mana dengan produk kita gitu. Misalnya kita produknya kesehatan gitu.
kita pertama bikin konten yang soal curhat kita itu di masa pandemi yang udah jalan 2 tahun ini jadi gampang sakit atau kok ternyata setelah kita kena COVID jadi batuknya nggak hilang-hilang gitu atau kita malah jadi pilek juga gitu. Nah kita cerita tuh, kita curhat aja. Lalu ya nothing ini aja, nothing tulus aja gitu, sekedar curhat aja. Nah nanti di ending kalimatnya kita baru kearahin smooth bridging-nya ke jualan kita gitu. Nah mungkin konsep seperti itu yang bisa dipakai gitu. Nah pasti juga kegiatan kita juga relate sama apa yang audiens rasakan gitu. Nggak semua orang kena COVID, nggak semua orang juga masih batuk karena kena COVID gitu. Nah, kita harus pastiin dulu nih, kita harus cari dulu. Emang prosesnya ini lama banget sih. Maksudnya ketika kita nyari kan pasti bikin kontennya trial and error ya. Kayak ketika trial nggak ya bagus kalau kontennya bagus, tapi nggak jarang juga kalau konten kita tuh error gitu atau flop. Nah, dengan konsisten dan juga komitmen tadi sih harusnya bisa tahan ya sama godaan-godaan selain haters, yaitu godaan tidak viral. Godaan tidak viral. Nah, bekerja ini benar-benar menyebalkan, cuman ketika kita udah tahu formulanya kita bisa konsisten, formula konsisten, bisa harapannya sih bekerja gitu. Jadi harus siap dengan kegagalan konten ini sih. Iya, ya bener banget. Aku juga setuju nih sama Mas Dimas. Mungkin bisa dikolaborasiin ya tadi ya. Jadi misalnya teman-teman di Facebooknya lebih tertarik dengan kehidupan pribadinya, mungkin kita bisa masuk ya Mas ya tadi ya. Kayak misalnya ibu-ibu tadi yang biasanya nge-share kegiatan lagi masak-masak apa segala macam, mungkin bisa dimasukin juga nih lagi minum santro, tapi bareng keluarga. Itu kan sebenarnya juga sama ya untuk memperlihatkan kehidupan pribadi gitu. Tapi sebenarnya tuh nyatanya kita juga jualan. Iya benar. Oke, semoga menjawab ya Mbak Diswatun. Nah ini pertanyaan terakhir ya Mas Dimas dari Mbak Sudah Nita. terakhir aja. Ya. Saya masih gaptek nih Mas soal edit tulisan. Bisa di-share atau dibantu nggak sih step-step dari awal kita buat konten gitu. Atau mungkin bisa dikasih tahu Mas Dimas aplikasi-aplikasi apa aja yang mempermudah teman-teman di sini, gimana sih cara bikin konten? Tadi kan udah dijelasin ya sama Mas Dimas ada Canva atau apa gitu. Kalau dari gear-nya atau dari tools-nya sebenarnya pembuatan konten itu bisa dari mana aja gitu, bisa dari HP atau bisa dari laptop gitu, atau bahkan dari komputer gitu kalau misalnya ada gitu. Sesimpel pakai HP biasanya ada beberapa aplikasi editing gitu ya, kayak PicsArt atau Adobe Lightroom kalau udah emang fasih gitu, terus VSCO atau Photogrid, Fonto dan lain-lain gitu. Nah, kalau di laptop biasanya ya CorelDRAW atau kalau online ya pakai Canva gitu kan. Terus juga kalau mau expertise lagi ya pakai Adobe gitu, Photoshop atau Illustrator gitu kalau emang benar-benar udah bisa menggunakannya gitu ya. Nah kalau ngomongin soal tools sih itu ya. Kalau ngomongin soal gimana sih step-stepnya, stepnya tadi sih yang pertama kita brainstorming. Setelah brainstorming kita mulai milih nih diksi, kalimat, visualnya kayak gimana, seperti apa, copywriting-nya seperti apa. Setelah kita tentuin, kita masuk proses produksi, gimana kita bikin caption-nya, kita bikin visualnya, terus kita otak-atik location dan juga tag-tagannya kita ke tag kemana gitu-gitu sih. Nah, itu yang kita pikir habis itu baru di-upload. Setelah di-upload nggak berhenti di situ juga gitu. Jadi kita harus evaluasi juga nih kontennya ini bagus apa enggak nih. Kalau apa yang kita upload nggak oke gitu kan, kita evaluasi lagi. Oh ini yang salah bagian ini gitu. Nah, gimana teknik dalam copywriting atau teknik visual yang oke gitu ya. Banyak sebenarnya bisa dilihat ada apa ya namanya layer-layer atau laman-laman yang bisa dikunjungin gitu. Saya sih tadi ada beberapa modul ya, bukan modul sih kayak ada tulisan gitu gimana caranya buat mikirin copywriting. Nanti saya kirim ke Mbak ini aja biar lebih detail gitu jelasinnya teknik copywriting seperti apa gitu. Biar nanti bisa di-share juga. Boleh, makasih Mas Dimas. Gitu aja sih. Oke, Mas Dimas ini terakhir sekali lagi Mas Dimas soalnya ada yang nanya nih.
adakah rekomendasi aplikasi kalender konten dan ide-ide konten nggak? Jadi biasanya kalau mungkin dari Mas Dimas dulu deh. Kalau Mas Dimas tuh bikin kalender konten sama nyari inspirasi konten dari mana? Nanti mungkin aku juga bantu share kalau aku gimana bikinnya. Oke, kalau kalender konten template-nya silakan bisa dicari di Google sih, banyak banget apa aja gitu kalender konten template-nya ya. Kayak misalnya kolom pakai Google Sheet atau pakai Excel gitu. Bisa di antara ada template-template dan lain-lain atau mau pakai Google Docs atau pakai Microsoft Word itu juga bisa buat kotak-kotakan gitu. Tapi untuk lebih enaknya sih kalau bikin kalender konten dan tahu itu kita riset sendiri sih di bulan Mei gitu atau bulan Maret itu ada hari besar apa. Oh tanggal 1, tanggal 2 itu adalah hari pertama puasa, berarti tanggal 1 harus bikin konten Ramadan gitu, atau terus habis itu tanggal 17 gitu atau tanggal berapa ada hari Pancasila atau hari apa gitu atau Lebaran hari ada apa gitu. Nah itu kita taruh di kalender konten itu. Nah kita fill in itu sendiri aja di template yang kita punya gitu. Nah, kita riset sendiri di situ. Nah, terus kalau referensi kontennya itu biasanya saya riset dulu. Riset dulu kita tuh kompetitornya siapa gitu. Saya tadi ngelola akunnya Kopidomo yang tadi di awal saya jelasin, yang saya tunjukin tuh. Kompetitornya dia itu adalah Catem dan juga Menanti. Menanti punya YouTuber Jerompolen dan juga Catem ya. Nah, saya tuh sering lihat konten mereka gitu. Oh, ternyata mereka tuh bikin konten B gitu. Ternyata likes, komennya bagus, interestnya bagus. Oh berarti coba nih, bisa nggak sih kita amati, tiru, modifikasi ke brand kita gitu, sesuai dengan visual guideline atau sesuai dengan key visual kita yang punya gitu, dan kita sesuai dengan image yang kita punya gitu. Jadi nggak serta-merta kita tiru gitu. Kalau kita tiru juga etikanya juga nggak ada kan. Jadi takutnya malah brand kita yang kena sasaran netizen gitu. Jadi kita amati, kita tiru, modifikasi dari konten-kontennya, baru kita produksi konten kita sendiri gitu yang sama konsepnya dengan mereka gitu. Yang pertama yang harus riset dulu sih, kita kompetitornya siapa gitu. Kalau kita nemu kompetitornya, ya udah kita lihat konten mereka. Oh, ini cocok, ini enggak gitu aja sih. Oke. Kebetulan aku juga sama sih Mas. Aku juga pakai template untuk kalender kontennya juga hampir sama kayak Mas Dimas, pakai Google Sheet aja. Nanti mungkin template-nya teman-teman bisa cari di Google ya Mas Dimas, karena ya banyak kok di Google ya. Betul banyak banget, dan itu memang mempermudah sih Mas, mempermudah kita untuk mengelola sosial media kita ya. Jadi dan memang sudah akan terarah nih kita mau bikin konten apa segala macem gitu. Jadi teman-teman sekarang bisa ikut nih, nanti habis selesai ini bisa ikut mempraktekkan. Nanti untuk materinya yang mau materi hari ini bisa langsung minta ke admin Sanpro, aku kirim. Sama yang tadi Mas Dimas bilang itu ya, mau kirim apa Mas Dimas tadi yang template itu ya, yang bacaan soal copywriting sih. Oke, siap. Oke, kayak gitu. Mungkin teman-teman nanti Google apa namanya Mbak buat kalender konten. Namanya Google Sheet ya, Ika. Bisa dipakai itu. Gitu. Atau bisa langsung aja ya, nggak usah pakai Google Sheet. Kita pakainya kalau untuk pribadi bisa pakai apa namanya Mas, Microsoft Word, Microsoft Excel aja. Iya. Nah, karena kalau emang timnya masih sendiri, menurut aku nggak apa-apa pakai apa namanya Microsoft aja, cuma nanti dibikin template-nya sendiri-sendiri. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Ika pertanyaannya tadi. Oke, Mas Dimas, karena mengingat waktu kita sudah mau selesai nih, mungkin Mas Dimas bisa kasih closing statement untuk pertemuan kita hari ini. Kalau berjualan di sosial media itu memang ada formulanya. Ada semua teori yang tadi aku jelasin gitu, yang aku sharing gitu. Cuman ya namanya juga kita belajar, kalau ada teori pasti harus ada praktek gitu. Nggak boleh kita cuman mendalami teori aja gitu kalau prakteknya nihil. So berani untuk mencoba membuat konten soal produk kita, berani untuk mencoba gimana cara kita jualan di sosial media, dan berani melakukannya, itu sebuah langkah yang besar kita lakukan dalam progres kita berbisnis di sosial media gitu. So keberanian itu yang harus kita miliki dan kita bawa terus kemana-mana dalam membuat konten atau dalam berjualan di sosmed gitu kan. Karena once kita takut sama sesuatu hal yang ada di sosial media,
itu nggak impact-nya bakal ke belakang tuh nggak enak gitu soal apa yang kita punya atau bisnis yang kita punya atau yang kita rasakan gitu. Jadi beraniin aja, maju aja, mulai aja dulu gitu kan. Gak usah takut soal berhasil apa enggak ya. Turunin ekspektasi, keluarin semua ilmu-ilmu soal sosial media, konten yang dipunya, riset, data, analisis, kemudian jadi satu, keluarin konten, udah upload aja, nggak usah mikir lala ye gitu. Jadi ketika kita banyak berharap, ketika gagal, jatuh, kita sakit gitu. Jadi ya upload aja dulu, yang penting ada dulu aja gitu. Nanti kesalahan ataupun hal-hal yang nggak enak, kegagalan tuh bakal kita pelajarin untuk buat konten selanjutnya. Jadi learning by doing, terus nothing tulus dan lain-lain itu harus kita punya supaya kita tahu gitu mana konten-konten yang pas dan yang bagus nantinya yang berimbas ke penjualan produk kita. Itu sih kalau dari aku. Oke, siap Mas Dimas. Terima kasih ya ini atas mati. Oke, ya siap. Makasih Mas Dimas atas kesempatannya hari ini nih sudah mau mengisi webinar Sunpro tentang apa namanya marketing. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk follow Instagram sama sosial media yang lainnya Sunpro yang belum follow karena akan banyak informasi-informasi tentang Sunpro dan lomba-lomba serta program-program yang akan Sunpro adakan ke depannya. Kalau gitu saya Nia pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dimas. Selamat siang. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu semuanya. Semangat pagi. Selalu.